guru yang masih statusnya menunggu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan hari ini kita ketemu dengan tujuan kita dipertemukan oleh Dinas. Kami kemari membawa mandat organisatoris ada dua. Pertama adalah memastikan bahwa permasalahan yang belum tercover sesuai dengan problem real di lapangan terkait dengan pengembangan satuan pendidikan khususnya vokasi. Kedua, kami ingin berupaya bahwa secara realitas konseptual pengajaran itu melalui implementasi kurikulum baik oleh pusat maupun oleh daerah itu jalan. Artinya terus jalan dalam penelitian menjadi sarana wadah bagi interaktif, bagi interview, bagi pengembangan profesi kita masing-masing dalam mengoptimalkan kerja profesionalisme kita, khususnya dalam hal membutuhkan mata pelajaran umum maupun mata pelajaran produktif. Nah, itu mungkin upaya kita. Nah, yang lainnya adalah karena upaya itu sebagai penjewaan dari bidang, karena dia adalah kurikulum berbasis nasional. Di bidang itu ada dua kamar, satu kamar bidang. Kamar bidang itu pure itu adalah bertugas untuk memastikan bahwa program pemerintah pusat jalan, khususnya bidang pendidikan SMK atau vokasi. Yang kedua ada kamar cabang dinas. Nah, kamar cabang dinas itu representasi kursinya itu diatur oleh Perbu. Jadi dia berafiliasi pada perintah gubernur melalui visi misi daerah. Nah, oleh karena dua hal tadi itu, kami ingin mengambil kepentingan terkait dengan agar kita tetap dalam pada satu pakem dalam menyelesaikan tugas implementasi kurikulum tadi. Jadi jalan pemerintah pusat ada juga partisipasi dari daerah dalam memperkuat struktur kurikulum vokasi itu. Baik SMA maupun vokasi. Tadi kami di SMA 1 Bungku Selatan sudah mulai tergerak hal terkait dengan itu, dan saya respon karena banyak masukan yang kami terima terkait dengan itu, apalagi terkait dengan bagaimana nanti membangun model kurikulum berbasis domestik atau lokal ini diterapkan dalam tataran implementasi. Nah, oleh karena itu ini maksud kami juga ini mempertemukan persepsi itu di dalam ranah kebijakan dalam konteks yang lebih luas maupun di dalam implementasi yang pure di dalam kelas atau di dalam produksi. Nah, sehingga kedua-duanya itu jalan matching. Jadi dia jalan satu pakem yang memang bertujuan untuk bangsa, satu negara, satu daerah. Jadi dia diikat oleh kebangsaan. Nah, oleh karena itu yang kita tonjolkan ke depan adalah tapi juga Microsoft. Nah, bukan itu. Nah, oleh karena itu maksud kami secara realitas sekarang ini adalah ada fenomena yang terus menjadi perbincangan juga di tataran satuan pendidikan khususnya SMK Ibu Kepsek, bahwa di tusi kurikulum merdeka atau kurikulum nasional itu pure hanya agenda nasional. Nah, jarang atau minim dimunculkan hasil bernuansa daerah. Nah, satu sisi kita memiliki daerah ini di Sulawesi Tengah. Nah, mungkin di dalam momen 9 program gubernur ini adalah momen kita untuk menyatukan persepsi bagaimana kita memperkaya desain pembelajaran kita berbasis dengan 9 gerhana ini kita sebutkan ke mata pelajaran
atau ke mata ajar produktif. Nah, misalnya tadi, jadi sudah mulai terungkap bahwa produksinya itu adalah ikan. Ikan dalam kurikulum nasional dia memilih satu sentra produksi, kan bercerita tentang itu. Nah, pernahkah kita bertanya satu rangkaian cerita itu ada peran-peran lokal wisdom dalam cerita itu misalnya ikan tuna atau ikan cakalang. Ikan cakalang itu di daerah kita namanya cakalang. Mungkin kita bisa kaji di nama di tempat lain itu bukan cakalang. Nah, kita bisa mengilustrasikan secara mendalam penamaan cakalang itu dari mana, sehingga setiap produk barang yang kita hasilkan melalui vokasi ini kita juga perkaya dengan literasi asal usul dari cakalang itu, sehingga peserta didik kaya dengan imajinasi dia tentang produk yang dia ciptakan sendiri, yang Bapak stimulus melalui proses belajar mengajar praktek tadi itu. Nah, sehingga dia tidak kering, dia adalah hidup. Jadi dia suatu produk, tapi dia adalah produk yang hidup. Begitu. Nah, sehingga terus kita menggunakan strategi deep learning dari pendalaman masalah melalui kajian-kajian konseptual kita dalam hal pengembangan produk itu. Saya dari yang digital itu, desain komunikasi visual. Secara konseptual kan dia tidak bertahan pada konsep digital yang dasar, tapi dia bisa mengembangkan ruang fantasinya kan. Setiap produk yang dihasilkan, dia ciptakan desain alur cerita produk itu dari produknya sampai awal, sampai di prosesnya, sampai kemasannya, sampai dia berakhir di pemasaran. Nah, itu jadi satu ilustrasi cerita, sehingga kita terkait juga problem narasi kita. Nah, itu. Nah, salah satu yang menyebabkan narasi dan literasi kita itu, dan literasi dan remunerasi kita itu rendah karena kita terlalu dangkal dalam hal merencanakan suatu paket program pembelajaran. Apalagi kita di vokasi. Jadi vokasi itu kita harus tahu sejarah setiap produk yang dihasilkan. Jangan hanya produknya, jangan hanya menunya, tapi racikan di menu itu ada sejarah yang kita ungkit dari proses lokal wisdomnya. Mungkin ada goraka di sana, mungkin ada kunyit di sana, mungkin ada kayu manis di sana, nah mungkin ada kelapa di sana. Kita terus kita stimulus anak-anak dengan metode ini, tolong lacak ini, kunyit ini dari mana dia? Kenapa dia sampai tumbuh di sini? Jadi kira-kira begitu ya. Saya mengilustrasikan begitu sehingga antara materi yang berbasis lokal wisdom itu matching dia dengan materi yang dimaui oleh pemerintah pusat nasional. Nah, oleh karena itu setiap produk harus kita bentukkan tema. Setiap tema harus kita bentukkan fenomena dari tema itu, sehingga dia memperkaya gagasan kita dalam setiap proses pengajaran dan pembelajaran. Itu tujuan kita. Nah, sehingga dinas itu, dinas bidang satuan pendidikan, cabang dinas satuan pendidikan, dia satu pakem. Jadi satu pakem itu maksudnya sama-sama dia berjuang di misinya mutu untuk produk dan untuk pengajaran. Jadi tidak ada dia antara konsep kurikulum yang didesain oleh daerah berbasis lokal wisdom dengan konsepsi kurikulum negara lewat kurikulum merdeka atau K13 atau kurikulum nasional yang berbasis data itu menjadi utuh dia berpisah dia. Karena kamar untuk basis lokal tadi itu ada di kurikulum nasional. Tinggal kita bagaimana menariknya. Nah,
problem kita sekarang adalah rata-rata teman-teman kita pendidik maupun kita juga kurang introspeksi kita dalam menggali kebijakan, sehingga improvisasi kita dalam mengeluarkan dan mewujudkan kebijakan itu menjadi terbatas. Oleh karena itu, kalau kita konsisten menaikkan literasi dan numerasi, kita harus juga konsisten memperbaiki performance kita dalam melakukan setiap kerja di fungsi kita masing-masing. Kalau Bapak dan Ibu itu ya desain, kasih bagus desain pengajarannya, RP-nya, sehingga runtutan dari rencana pengajaran sampai evaluasi itu nyambung sih. Itu hal-hal yang terkait dengan ini ya. Jadi dia bukan barang baru, kami hanya membagi dan mengingatkan bahwa kalau mengajar peserta didik kita ya jangan hanya terlena dengan program-program yang asalnya dari pusat. Kita juga harus sisipkan kekayaan potensi daerah kita. Apalagi SMK, vokasi, nah setiap sumber daya alam yang ada di kita itu menggambarkan bahwa itu adalah kekayaan. Nah, pemerintah daerah saat ini lagi membidik 9 program berani, walaupun di program berani cerdas itu dominannya adalah masih fokus pembiayaan. Kita yang berhenti di situ. Kita harus memastikan optimis kepada orang tua kita, orang tua peserta didik bahwa selain ada berani cerdas dalam bentuk pembiayaan, kita juga ada program berani cerdas dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, kalau kita konsisten membangun itu, insya Allah interaksi dalam proses pelajaran kita semakin bagus. Kalau Bapak Ibu guru sudah semakin bagus, kepala sekolah pasti interaksinya bagus. Artinya ukurannya berarti terjadi sinergisitas bisa terwujudkan itu dalam merupakan keterampilan dan kompetensi siswa, keterampilan dan kompetensi guru menuju arah perbaikan kualitas produk dalam hal vokasi yang dihasilkan vokasi maupun kualitas mutu yang dihasilkan juga oleh peserta didik kita. Karena ciri khas peserta didik kita itu adalah selain dia memahami area saintifiknya, dia juga harus terampil dalam pengembangan kompetensi dia sebagai modal ke depan untuk keluar dari SMK Bungku Selatan. Jadi optimisme itu tetap kita selalu ada ketika kita jadikan evaluasi diri dalam pengembangan kompetensi dan kinerja kita itu hal yang mutlak dan wajib kita lakukan, dan kita harus menjadi pembelajaran yang terus secara kontinu, tidak mengenal waktu untuk memperbaiki performance dan kualitas pekerjaan kita. Saya pikir apapun kebijakan yang dilakukan dari atas terkait dengan kompetensi, terkait dengan hal-hal yang lain itu hanya ambisi tentang konseptualnya kalau kita tidak melakukan koreksi diri. Jadi guru harus dibekali dengan attitude bahwa pekerjaannya adalah mulia, bahwa pekerjaannya adalah menghasilkan generasi emas yang bernilai buat daerah dan bangsa ini, dan generasi buat menghidupkan suasana kehidupan di sekitarnya. Jadi itu. Jadi kalau ada permasalahan yang terkait dengan alur anak-anak kita ke depan, itu bagian dari ketidaksempurnaan kita dalam melakukan pekerjaan.